Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap Maria Murni, kelas A, semester 7, NIM 1703030041, mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Sekarang saya akan membahas ujian akhir semester mata kuliah dari kajian seminar masalah-masalah sosial. Di sini kami menyuruh untuk membuat draft dari proposal penelitian yang sudah di-ACC oleh ketua jurusan. Judul yang saya ambil dalam penelitian ini adalah Solidaritas Masyarakat Diaspora, Studi Kasus Paguyuban Orang Tua Satermese Kota Kupang. Bab 1, pendahuluan. Yang 1.1, latar belakang. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Hal ini menjadi kenyataan alamiah dalam kehidupan manusia. Keterlibatan orang lain dalam diri manusia disebabkan karena manusia itu sendiri tidak mampu memenuhi segala macam kebutuhan tanpa orang lain. Inilah kenyataan yang menuntut manusia untuk menghadirkan orang lain sebagai pihak yang memenuhi segala macam kebutuhan tersebut. Kebutuhan ini akan diperoleh selama melakukan interaksi dengan orang lain. Solidaritas sosial adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Berbicara tentang solidaritas bukan hanya terjadi pada masyarakat desa, melainkan juga pada masyarakat perkotaan. Menurut Bintarto mengatakan bahwa kesibukan setiap warga kota dalam tempo yang cukup tinggi dapat mengurangi perhatian terhadap sesamanya. Apabila hal ini berlebihan, maka akan menimbulkan sifat acuh tak acuh atau kurang mempunyai toleransi sosial. Dalam judul ini yang menjadi fokus penelitian saya itu adalah masalah Kota Kupang, paguyuban orang tua Satermese yang ada di Kota Kupang. Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur tentu mempunyai daya tarik tersendiri yang membuat orang dari berbagai daerah untuk tinggal dan menetap di Kota Kupang. Masyarakat Kota Kupang tentu terdiri dari berbagai daerah, suku, ras yang berbeda. Hal itulah yang membuat sebagian masyarakat Kota Kupang yang berasal dari luar Kupang untuk membentuk paguyuban berdasarkan daerah asal. Menurut Rina, dalam Lintang Saras Tuti, paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Salah satu paguyuban di Kota Kupang yang saya tahu adalah paguyuban orang tua Satermese. Satermese merupakan nama salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Manggarai. Kabupaten orang tua Satermese yang di Kota Kupang berdiri sejak tahun 1982. Paguyuban ini awalnya dibentuk oleh beberapa orang tua Satermese, tetapi sekarang sudah banyak orang tua Satermese yang tergabung dalam paguyuban orang tua Satermese. Pada awal-awal pembentukan paguyuban ini anggotanya belum terlalu banyak. Relasi antar sesama anggota paguyuban ini sangat baik. Yang menarik dari paguyuban orang tua Satermese ini adalah mereka sangat solid dan kompak dalam melakukan berbagai kegiatan. Mereka tidak cenderung individualis seperti masyarakat kota lainnya. Bahkan tidak ada sekat di antara mereka. Apapun bentuk urusan dari anggota paguyuban ini, mereka selalu melakukannya secara bersama, baik urusan suka maupun duka, mulai dari urusan kecil sampai urusan yang besar. Padahal kalau dilihat dari sisi ekonomi, mereka bisa dibilang sebagai masyarakat kelas menengah ke atas, karena sudah punya pekerjaan dan penghasilan tetap sesuai dengan bidang pekerjaan mereka. Biasanya, masyarakat kota yang tergolong ekonomi menengah ke atas, sikap individualisnya tinggi, tetapi hal itu tidak berlaku bagi orang tua Satermese di Kota Kupang. Mereka selalu solid dan kompak dalam segala urusan. Hal itu saya dilihat dari berbagai urusan dan kegiatan yang saya ikut bersama mereka selama ini. Adapun acara dan kegiatan yang saya ikut bersama paguyuban seperti acara pernikahan, acara kumpul kopi, acara sambut baru, acara permandian anak, acara adat, acara kematian, dan Natal dan Tahun Baru bersama.
hal ini orang tua Satar Mese selalu kompak dan bahu-membahu dalam melaksanakan berbagai acara dan kegiatan tersebut. Relasi sosial di antara anggota paguyuban ini sangat kuat. Hal inilah yang membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian orang tua solidaritas dari paguyuban ini. Apakah masyarakat paguyuban orang tua Satar Mese masih dianggap sebagai masyarakat kuno, ataukah paguyuban orang tua Satar Mese punya alasan lain yang sangat mendasar sehingga menginginkan untuk selalu bersama? Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang solidaritas masyarakat diaspora di paguyuban orang tua Satar Mese di Kota Kupang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab pembentukan paguyuban ini. Yang kedua, apa tujuan pembentukan paguyuban ini. Yang ketiga, kenapa sampai sekarang mereka masih kompak dan solid. Tujuan dari penelitian ini adalah pembentukan paguyuban orang tua Satar Mese untuk mengetahui faktor penyebab dan tujuan pembentukan paguyuban orang tua Satar Mese di Kota Kupang. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama manfaat akademis, yang kedua manfaat praktis. Manfaat akademisnya memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya di jurusan sosiologi mengenai solidaritas masyarakat diaspora yang dibentuk oleh paguyuban orang tua Satar Mese di Kota Kupang. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan rekomendasi untuk lingkungan masyarakat tentang solidaritas masyarakat diaspora. Yang ketiga, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengalaman dan ilmu khususnya dalam ilmu sosial mengenai solidaritas paguyuban orang tua Satar Mese di Kota Kupang. Yang kedua, tinjauan pustaka penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini saya mengambil dua penelitian terdahulu, yaitu dari penelitian dilakukan oleh Is Dorotus Sadiah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Solidaritas Sosial Masyarakat Kuningan di Yogyakarta. Persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah dalam perbedaan dari penelitiannya itu adalah penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini mengkaji tentang tujuan masyarakat diaspora bersolid khususnya paguyuban orang tua Satar Mese, sedangkan penelitian yang sebelumnya mengkaji tentang bentuk-bentuk solidaritas masyarakat khususnya komunitas paguyuban pengusaha warga Kuningan. Yang kedua itu penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayat 2017 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Pola Kuasi Solidaritas Sosial pada Komunitas Pojok. Adapun perbedaan dan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, yakni membahas tentang penyebab terjadinya masyarakat bersolid. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini membahas tentang tujuan paguyuban orang tua Satar Mese bersolid yang hidup di Kota Kupang, sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang bagaimana pola kuasi solidaritas sosial yang pada masyarakat pojok. Dari dua penelitian relevan di atas, belum ada yang membahas tentang solidaritas masyarakat kota. Judul yang peneliti buat benar-benar belum ada teliti sebelumnya. Yang kedua, penjelasan konsep. Yang pertama, konsep solidaritas. Yang kedua, konsep masyarakat. Yang ketiga, konsep diaspora. Yang berikut, konsep masyarakat kota. Yang berikut, landasan teori. Teori yang saya ambil dalam penelitian ini adalah teori dari Max Weber. Teori tentang tindakan sosial. Max Weber mengatakan individu memang dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial, bukan merupakan alat statis daripada paksaan fakta sosial. Artinya, tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai dan sebagainya yang tercakup dalam konsep fakta sosial. Walaupun pada akhirnya Weber mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan peranata sosial. Dikatakan bahwa struktur sosial dan peranata sosial merupakan dua konsep yang berkaitan dalam membentuk tindakan sosial. Weber membedakan tindakan sosial ke dalam 4 tipe, yaitu tindakan rasional instrumental, tindakan rasional nilai berdasarkan
nilai. Yang ketiga, tindakan afektif, tindakan yang dipengaruhi oleh emosi. Yang keempat, tindakan tradisional, tindakan karena kebiasaan. Yang berikut kerangka berpikir. Yang kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah solidaritas masyarakat diaspora, apa tujuan dari pembentukan paguyuban solidaritas masyarakat diaspora, apa yang menjadi nilai dari solidaritas masyarakat diaspora paguyuban orang tua Satar Mese. Berikut tindakan yang dipengaruhi oleh emosi dari paguyuban orang tua Satar Mese, dan apakah karena kebiasaan makanya terbentuk paguyuban orang tua Satar Mese di Kota Kupang. Yang berikut metode penelitian. Dalam ini ada 7 metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini di paguyuban orang tua Satar Mese yang ada di Kota Kupang. Yang berikut subjek informan. Yang menjadi subjek informan dalam penelitian ini adalah orang tua yang tergabung dalam paguyuban orang tua Satar Mese. Jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Fokus penelitiannya itu adalah paguyuban orang tua Satar Mese di Kota Kupang yang selalu bersolidaritas di tengah kehidupan kota. Instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Jadi penulis juga menggunakan alat lain seperti kamera, buku, dan pena untuk mencatat hal-hal penting. Kamera digunakan untuk dokumentasi. Yang berikut teknik pengumpulan data, itu observasi, wawancara, dengan studi dokumentasi. Yang berikut teknik analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif, kualitatif. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan pada saat ini. Sekian dan terima kasih.